Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video pertemuan ke-8 ini, kita akan membuat CRUD data penerbit. Oke, silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu. Kemudian aktifkan tombol start pada Apache dan MySQL. Langkah berikutnya, silakan teman-teman buka Google Chrome atau browser yang teman-teman gunakan. Oke, silakan teman-teman ketikkan seperti biasa localhost /purpose, maka akan diarahkan ke halaman login dari aplikasi kita. Oke, bagi teman-teman yang baru mengikuti seri pembuatan aplikasi perpustakaan ini, silakan tonton videonya dari awal. Oke, silakan login menggunakan username dan password teman-teman. Oke, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi kita. Oke, sekarang kalau kita klik menu penerbit, maka di sini tidak ada aksi apapun. Oke, silakan teman-teman buka Sublime Text-nya. Oke, kita buka file vmenu.php. Oke, di bagian menu penerbit ini kita arahkan href-nya atau linknya ke kita tulis seperti ini base.url, kemudian kita arahkan ke controller penerbit. Oke. Sekarang kalau kita refresh di aplikasi kita, ketika diklik menu penerbit, maka akan terjadi page not found. Kenapa? Karena kita belum membuat controller penerbitnya. Oke, file ini kita close, kemudian kita buat controller baru dengan nama penerbit.php. Oke, seperti biasa kita tuliskan script seperti ini. Oke, kelas penerbit extend ji controller. Berikutnya kita akan membuat function index. Jadi public function index, kita tuliskan seperti ini, variable isi content, ini penerbit /v_penerbit, kemudian judul data penerbit. Oke, selanjutnya this.view v_dashboard variable isi. Oke, seperti biasa di dalam setiap controller itu kita selalu menuliskan function index. Nah, function index ini adalah yang akan pertama dieksekusi ketika kita mengakses controller penerbit. Di dalam function index ini kita akan memanggil atau mengeload file v_penerbit yang ada di dalam folder penerbit. Oke, sekarang kita refresh aplikasi kita. Oke, kita klik pada menu penerbit. Nah, di sini akan ada pesan error. Katanya file v_penerbit yang ada di dalam folder penerbit ini tidak berhasil di load.
Oke. Kenapa? Karena kita memang belum membuat file v_penerbit yang ada di dalam folder penerbit. Oke, berikutnya kita akan membuat folder penerbit. Di dalam folder views ini, caranya klik kanan kemudian new folder. Nah, di sini kita beri nama foldernya dengan nama penerbit. Nah, di dalam folder penerbit ini kita buat file baru dengan nama v_penerbit.php. Oke. Sekarang kalau kita refresh, maka di sini sudah tidak ada error. Oke, tapi di sini tampilannya masih kosong karena kita belum membuat apapun di file v_penerbit. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel untuk data penerbit. Oke, seperti biasa kita buka PHP MyAdmin kita. Caranya localhost /php MyAdmin. Oke, di database kita di perpus kita klik new. Kemudian untuk table name ini kita beri dengan nama penerbit. Oke, di sini field yang pertama itu ID penerbit. Kemudian untuk field yang kedua ini kita beri nama dengan nama penerbit. Oke, untuk ID penerbit ini kita gunakan tipe datanya integer, kemudian kita jadikan sebagai auto increment. Oke. Kemudian untuk nama penerbit ini kita gunakan tipe datanya varchar, kemudian panjang value-nya kita gunakan 50. Oke, yang selanjutnya kita klik save. Oke, kita kembali ke text editor kita. Oke, untuk di file v_penerbit ini kita kopikan aja dari file v_pengarang. Jadi teman-teman buka file _pengarang, kemudian copy, kemudian kita pastekan di file v_penerbit. Oke. Oke, sekarang kita refresh di browser. Oke ya, di sini ada error, tenang aja. Itu errornya karena ini. Jadi ini untuk sementara kita hapus dulu biar tidak error. Oke, kembali kita refresh. Oke. Kemudian kita akan mengubah tambah pengarang ini ke tambah penerbit. Oke, silakan teman-teman ganti nama tombolnya ke tambah penerbit. Kemudian jangan lupa untuk linknya ini kita arahkan ke controller penerbit. Kemudian ke function tambah penerbit. Oke. Kemudian di sini kita ganti untuk nama kolomnya. Yang pertama ini adalah ID penerbit, kemudian yang kedua ini nama penerbit. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, ini sudah ganti tambah penerbit, ID penerbit, nama penerbit, kemudian ada aksi. Oke, kalau sekarang kita klik tombol tambah penerbit,
maka di sini akan terjadi pick not found atau halaman tidak ditemukan karena kita belum membuat function tanpa penerbit di dalam controller penerbit. Oke, sekarang kita buat function tanpa penerbitnya terlebih dahulu di dalam controller penerbit. Oke, ini kita kopikan aja. Kita ganti nama fungsinya ke tambah penerbit. Oke. Kemudian ini kita ganti ke form penerbit. Kemudian ini adalah form tambah penerbit. Oke. Sekarang kita refresh, kemudian kita klik tombol tambah penerbit. Oke, ini sama seperti yang tadi. Ini karena file form underscore penerbit belum kita buat di dalam folder penerbit. Sekarang kita buat file form penerbitnya. Jangan klik kanan, kemudian new file. Oke, kita save. Nah, di sini kita beri dengan nama form underscore penerbit.php. Oke. Langkah selanjutnya kita kopikan aja dari file form pengarang ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di file form underscore penerbit. Oke, ini tinggal kita perbaiki. Jadi untuk form method possession ini kita arahkan actionnya ke controller penerbit, ke function simpan. Oke. Kemudian kita ganti ke penerbit. Kemudian untuk name-nya jangan lupa kita ganti juga ke nama penerbit. Placeholder-nya juga kita ganti ke nama penerbit. Oke. Kemudian di button cancel ini kita arahkan linknya ke controller penerbit. Oke. Sekarang kita refresh. Oke ya. Ini sudah tidak ada error. Sekarang kita akan membuat function simpan di dalam controller penerbit. Oke, silakan ke controller penerbit. Di sini kita buat function public function simpan. Oke, berikutnya kita tuliskan seperti ini, variable data, nama penerbit sama dengan this input post nama penerbit. Kemudian kita buat variable query sama dengan this db insert kita tuliskan nama tabel di database kita. Jadi ini kita tulis dengan penerbit, kemudian koma kita kopikan variable data ini. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan if jika variable query sama dengan true
Maka yang pertama kita buat flash datanya. This session set flash data. Ini nama flash datanya info. Kemudian pesan yang mau kita tampilkan adalah data berhasil disimpan. Oke. Langkah berikutnya kita redirect ke controller penerbit ini sendiri. Jadi kita tulis dengan penerbit. Oke, sekarang kita coba input data penerbitnya. Jadi kalau kita cek di tabel penerbit ini, datanya masih kosong, tidak ada data. Oke, sekarang kita inputkan nama penerbitnya, misalkan penerbit ke-1, kemudian klik tombol simpan. Oke, ini ada keterangan error. Jadi teman-teman, setiap kali ada error, jangan panik dulu, jangan bingung dulu. Silakan cek errornya kenapa. Nanti ada keterangannya di baris keberapa. Nah, di situ teman-teman cek errornya kira-kira kurangnya apa gitu ya. Atau jika dicek di baris ke-24 misalkan tidak ada error, maka silakan teman-teman cek di baris sebelumnya. Oke, kita cek di controller di baris ke-24. Ternyata di sini kurang hanya, jadi kurang huruf H seperti ini. Oke, silakan teman-teman refresh. Oke, data berhasil disimpan. Kalau sekarang kita refresh di PHP MyAdmin kita, maka datanya sudah berhasil disimpan. Oke, ini kenapa 2? Karena tadi yang pertama itu sudah berhasil kesimpan, kemudian kita di refresh itu kesimpan lagi. Oke, kita coba lagi. Kita misalkan penerbit kedua, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek lagi. Maka di sini sudah ada 2 data, penerbit ke-1 dan penerbit kedua. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan looping data untuk ditampilkan di tabel ini. Oke, kita kembali ke codingan kita. Di function index ini kita buat variabel data. Oke, kemudian di sini kita buat seperti ini, this dbget, artinya kita akan mengambil data dari tabel yang mana gitu ya, dari tabel penerbit. Kemudian kita result, kita tampilkan datanya. Oke, langkah berikutnya kita akan mengecek isi dari variabel data ini, apakah sudah ada isinya apa belum gitu ya. Karena data yang akan kita cek adalah array, maka kita gunakan var_dam, kemudian kita kopikan ini, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita refresh. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini datanya sudah berhasil diambil.
Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melooping data ini ke dalam tabel kita. Oke, di dalam tbody ini kita tuliskan script PHP, kemudian kita gunakan for each variable data as row. Oke, ini kita tutup dulu untuk PHP-nya. Kemudian kita tuliskan tr, kemudian tt. Nah, di sini kita tuliskan lagi script PHP. Variable row id, variable row id penerbit. Oke. Sekarang kita cek di aplikasi kita. Nah, maka di sini ID penerbitnya sudah tampil, tinggal kita menampilkan untuk nama penerbitnya. Ini bisa di copy, kemudian enter paste. Kemudian ini tinggal kita ganti dengan nama penerbit. Oke. Sekarang kita refresh. Oke. Nah, sekarang kita buat TD1 lagi untuk edit dan delete. Kita buat link untuk edit, jadi ini kita beri nama tumpulnya edit, kemudian kita buat kelas btn success, ini supaya warna tumpulnya hijau, kemudian btn fs ini supaya tumpulnya kecil gitu ya. Nah, kemudian di bagian href ini kita arahkan ke controller penerbit, ke function edit. Jangan lupa kita sertakan untuk ID penerbitnya. Oke, variable row ID penerbit. Oke, kita refresh dulu. Oke, ini tombol editnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat untuk tombol delete nya. Ini kita copy aja. Kita ganti di bagian function edit ini menjadi function hapus. Oke, kemudian kita geser di btn success ini, kita ganti ke danger supaya warna tombolnya jadi merah. Kemudian nama tombolnya kita beri dengan hapus. Oke, di tombol hapus ini kita berikan konfirmasi. Jadi ketika diklik tombol hapus, itu datanya tidak langsung terhapus, tapi nanti akan ditampilkan konfirmasi. Jika diklik tombol OK, maka nanti data akan dihapus. Jika cancel, maka data tidak jadi dihapus. Jadi on click, ketika diklik maka return confirm. Pesan yang akan ditampilkan adalah yakin mau menghapus. Oke. Oke, sekarang kita refresh. Nah, di sini sudah ada tombol edit dan tombol hapus. Oke, jika kita klik tombol edit, maka di sini ada keterangan pick not found karena kita belum membuat function editnya. Oke. Oke, sekarang kita buat function editnya terlebih dahulu di controller penerbit. Kita kembali ke controller penerbit. Kita kopikan aja
dari function tambah penerbit ini. Kemudian nama fungsinya ini kita ganti dengan edit. Oke, untuk file ini kita akan ganti dengan edit penerbit. Kemudian untuk judulnya kita ganti dengan form edit penerbit. Oke, selanjutnya kita kembali refresh. Kita klik tombol edit. Oke, sekarang kita buat file edit di folder penerbit. Oke, klik kanan new file, kita save dulu, kita beri namanya dengan edit underscore penerbit.php. Nah, di file edit ini kita kopikan dari file form underscore penerbit. Kita kopikan, kita paste di sini. Oke. Sekarang kita refresh. Oke ya. Ini adalah tampilan dari edit data penerbit. Oke, jadi ketika klik edit, maka nanti diarahkan ke form edit ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke controller penerbit. Di sini kita buat seperti ini, variable isi data sama dengan this penerbit edit. Oke. Kita lupa menaruh ID-nya di sini. Kemudian kita taruh juga di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat model penerbit ini. Kita taruh di bagian construct di atas. Kita buat seperti ini. Public function construct. Oke, di bagian ini kita buat parent. Kemudian this model ini penerbit. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat model baru. Silakan ke folder models, kita buat file baru lagi, kita save, kita beri nama penerbit.php. Oke, di sini kita tuliskan seperti biasa, jadi php kelas underscore penerbit extend ci model. Kemudian di sini kita buat function baru seperti ini. Ini kita kopikan aja. Jadi di sini kita buat function public function. Kemudian this db where id penerbit kemudian kita kopikan id dari parameter ini. Oke. Return this debit get, kita tuliskan nama tabelnya, jadi ini adalah penerbit. Kemudian kita row array. Oke, langkah selanjutnya adalah
kita kembali ke file edit underscore penerbit. Kita buat satu tag field lagi untuk ID-nya. Jadi yang pertama ini adalah ID penerbit. Kemudian jangan lupa untuk name-nya kita ganti juga ke ID penerbit. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan value sama dengan PHP. Oke, tadi di sini kita membuat variabel data. Sekarang ini kita gunakan. Jadi variabel data. Kemudian kita tuliskan name-nya ini. Oke, kita copy pastekan di sini. Oke. Begitu juga untuk namanya, untuk nama penerbit kita tambahkan value, kemudian PHP variable data, kemudian nama penerbit. Oke, sekarang refresh terlebih dahulu. Oke ya, ini sudah berhasil diambil. Kalau kita edit yang ini, maka datanya juga ditampilkan sesuai dengan yang kita klik. Oke, untuk ID penerbit ini seharusnya tidak bisa diedit seperti ini. Ini soalnya kalau bisa diedit ini sangat berbahaya. Artinya kita disable atau read only. Di ID penerbit ini kita kasihkan read only, artinya hanya bisa dilihat saja, nggak bisa diedit. Oke, jadi ini sekarang sudah tidak bisa diedit. Oke, yang langkah berikutnya adalah kita untuk form actionnya ini, actionnya kita arahkan ke controller update. Kemudian untuk nama tombolnya kita juga ganti ke update. Oke, save, kita refresh. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat function update, atau kita kopikan aja dari function simpan ini biar lebih cepat. Kita ganti nama functionnya dengan update. Kemudian kita perlu menangkap ID-nya, jadi variabel ID penerbit sama dengan, kita kopikan aja dari sini. Kemudian ini ganti ke ID penerbit. Oke. Kemudian di bagian query ini kita hapus, kita ganti dengan this penerbit. This penerbit ke function update. Kemudian kita sertakan ID penerbitnya, kemudian datanya juga. Oke, untuk flash datanya kita ganti ke berhasil diupdate. Oke, selanjutnya kita ke model penerbit, kita buat function baru dengan nama update. Kemudian kita kopikan aja dari sini ya, kita copy. Kemudian di model penerbit ini kita buat public function. Oke, kita tulis this db where ID penerbit. Kita kopikan aja dari ini.
Kemudian this db update, kita tuliskan nama tabelnya yaitu penerbit, kemudian kita sertakan parameternya. Oke, data. Oke, sekarang kita refresh di aplikasi kita, kemudian kita ganti nama penerbitnya misalkan dengan penerbit pertama gitu ya. Kemudian klik pada tombol update. Oke, di sini flash datanya, data berhasil diupdate. Kemudian di sini nama penerbitnya sudah ganti dengan penerbit ke pertama. Oke, misalkan kita mau ngedit untuk data yang kedua, misalkan nama penerbitnya kita ganti dengan percobaan kedua misalkan, kemudian kita update. Oke ya, di sini data sudah berhasil diubah atau diupdate, sehingga nama penerbitnya ganti menjadi percobaan kedua. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat untuk hapus datanya. Di sini kalau kita klik tombol hapus, maka di sini ada pop up atau konfirmasi, ada pilihan OK dan cancel. Jika diklik OK, maka datanya akan dihapus. Jika diklik cancel, maka data tidak jadi dihapus. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita klik OK, maka di sini akan terjadi pick not found. Oke, kita kembali ke codingan kita, ke controller penerbit. Ini kita buat untuk function hapus. Oke ya, teman-teman kopikan aja dari function update ini biar lebih cepat. Kita ganti fungsinya dengan nama hapus. Oke, kita ke view penerbit dulu. Ini ya, ini controller penerbit, kemudian function hapus. Oke, ini ganti ke hapus. Kemudian kita taruh ID-nya juga di sini. Oke, ini kita hapus. Kemudian kita buat variabel query this penerbit, kemudian function hapus. Kemudian kita ganti parameternya dengan ID. Ganti juga untuk flash datanya, data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita buat function hapus di model penerbit. Oke, ini kita kopikan aja. Kita kembali ke file penerbit. Di sini kita buat function baru, public function. Oke. Nah, kita kopikan aja dari sini. Kita ganti variabel ini dengan variabel ID. Kemudian update ini kita ganti dengan delete. Kemudian kita hapus untuk parameter datanya. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke aplikasi kita refresh. Oke, selanjutnya kita klik tombol hapus, kemudian klik tombol OK. Oke, di sini data berhasil dihapus. Di sini datanya tinggal satu. Oke, kita tambah data baru. Misalkan nama penerbitnya ABC gitu ya. Kita simpan. Misalkan terjadi kesalahan, teman-teman mau ngedit nama penerbitnya, klik tombol edit. Kemudian kita misalkan mau nambahkan ABCDE misalkan. Kemudian klik update. Oke.
Jika datanya mau dihapus, maka klik tombol hapus. Oke, seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, silakan nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.